Good morning, selamat pagi semua. Silakan diambil buku SPS IPA. Ya, hari ini Senin 12 Oktober 2020. Iya, good morning Carla. Jadi, kita mau belajar topik baru di semester 1 ini. Kita sudah menjelang semester 1 ya, yang sudah mulai hari ini ya, Senin 12 Oktober 2020. Topiknya adalah bab 2. Bab 2 energi. Bab 2 energi. Silakan dibuka. Bab 2. Oke, Carmelin, Squall. Topiknya apa? Energi. Kita mau belajar mengenai apa itu energi, bagaimana contohnya, apa kegunaan energi bagi manusia, ini mau kita bahas. Didengarkan ya penjelasan dari Miss, disimak baik-baik, oke? Jangan ada yang berbicara dulu atau sibuk dengan diri sendiri, diperhatikan dulu sebentar saja. Kita mulai. Miss baca sedikit ya. Topiknya energi. Pernahkah kamu melihat peristiwa yang nampak pada gambar? Yang digambar buku kita itu adalah gambar di mana kita mengisi bensin. Ya kan? Itu ada kendaraan mobil sedang diisi bensinnya. Itu contoh konkret ya, contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa pengisian BBM. Apa itu BBM? Bahan bakar minyak. M-nya minyak. Ya. Jadi kalau punya kendaraan, misalnya kendaraan roda 4 atau roda 2, perlu BBM supaya bisa bergerak itu kendaraannya ya. Pada kendaraan bermotor perlu BBM, oke? BBM itu apa? BBM merupakan sumber energi atau sumber tenaga. Jadi istilah sumber energi itu sama dengan sumber tenaga. Segala sesuatu benda harus punya sumber energinya atau sumber tenaga supaya bisa bergerak atau berpindah tempat. Oke? Bisa didengarkan dulu ya. BBM merupakan sumber energi atau sumber tenaga untuk menjalankan kendaraan bermotor. Apa yang dimaksud dengan energi? Apa saja energi yang ada di sekitar kamu? Carla, Vanes, Feren, Miguel, Melisenda, Elis, Triuji, Fedelin. Nah, contoh kecil saja dulu. Misalnya, kita mau melaksanakan Zoom pada pukul 8. Kalau kamu nggak punya tenaga, kalau kamu nggak punya energi, kamu nggak bisa melakukan Zoom. Kenapa? Badan kamu lemas. Berarti sebelum Zoom, kamu wajib sarapan pagi, breakfast. Ya, harus diisi dulu tenaganya supaya bisa didengarkan penjelasan dari Lause-nya. Setuju? Nah, itulah dia energi ya. Kita juga butuh energi loh, Jen, Gaston, Evelyn Ho, Erlin. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan bergizi. Itulah sumber tenaga kita. Oke, kita lanjut. Halaman 20. Halaman 20 itu topiknya apa, Miss? Nih, pengertian energi. Apa itu pengertian? Definisi. Ya. Energi ada di sekitar kita. Sering sekali kita tidak sabar. Sering sekali kita tidak sadar ya, bukan sabar, tidak sadar. Maksudnya kita nggak akan, maksudnya gini, kita
nggak tahu tuh energi itu di mana. Makanya kita bilang sering kali kita tidak sadar sedang menggunakan energi. Misalnya pada saat belajar kita tuh perlu energi, cuma kamu nggak sadar kalau itu energi itu ada di sekitar kamu, begitu maksudnya ya. Akan tetapi jika kita kekurangan energi, nah dengarkan, akan tetapi jika kita kekurangan energi, kita akan segera menyadarinya. Contoh, misalnya kamu mau belajar, tapi kamu belum sarapan, sampai jam 10 pagi, kamu merasa lemas. Nah, itu kamu sadar, lemas sekali ya. Nah, kenapa kamu tidak minum, kamu tidak makan? Nah, seperti itu. Jadi, jika kita kekurangan energi, kamu butuh energi, ya, kamu segera menyadarinya. Salah satu contohnya ketika kita berlari, ya. Salah satu contohnya ketika kita berlari. Pada saat berlari, lama kelamaan tubuh kita akan merasa apa? Iya, merasa lemas. Karena apa? Karena kehabisan energi. Contoh, Jericho, Tegar, Kenzo, Tioro sedang olahraga lari. Sudah? Kamu disuruh lari keliling lapangan. Baru 1 kali putaran. Nah, keliling putaran, dah. 1 kali keliling lapangan bola. Kamu sudah kelelahan. Aduh, lelah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu apa yang dimaksud ini? Iya, jadi pada saat berlari, Jericho, Tegar, Tioro, Kenzo itu, lama-kelamaan tubuh kalian akan merasa lemas. Kenapa? Sudah kehabisan tenaganya, sudah kehabisan energinya. Oke, jadi Jericho, Tegar, dan teman-temannya, untuk dapat berlari kembali, kalian wajib memerlukan energi. Hal yang bisa kalian lakukan adalah dengan istirahat dulu. Nah, baru akan muncul lagi itu tenaga baru ya. Jadi butuh istirahat ya Jericho, Tegar, atau dengan makan. Makan makanan bergizi. Oke, ingat ya, makan makanan bergizi karena sudah mengandung karbohidrat dan protein dan vitaminnya. Oke, nah kemudian seperti inilah kira-kira. Nah ini kamu butuh energi ya supaya bisa melaksanakan kegiatan olahraga lari. Kamu dapat berlari kencang karena tubuhmu memperoleh energi dari apa? Dari makanan. Jadi ini bilang tadi, lihat ya, hal yang bisa kita lakukan setelah kita berlari terus kita merasa lemas, nah kita butuh apa? Kita butuh istirahat supaya kita memulihkan energi kita, supaya kita pulih kembali. Nah, nih dengan cara apa istirahatnya? Dengan cara tidur bisa. Jadi selain istirahat itu bisa duduk, bisa tidur. Ya, ini contoh istirahat ya. Kemudian ini juga contoh istirahat. Kemudian selain tidur, makan. Ya, makan makanan bergizi. Ada vitamin, ada mineral, ada karbohidrat. Ini perlu ya untuk anak-anak. Dan makan sayur seperti ini ya. Jadi untuk memulihkan energi kita butuh makan. Kira sampai sini sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, dengarkan lagi ya. Sama halnya dengan mainan yang menggunakan baterai. Kira-kira ada nggak di rumah kalian mainan yang menggunakan baterai atau benda yang menggunakan baterai? Yang punya tunjuk tangan biar Miss tahu. Oke? Ya, Miss jelaskan lagi. Sama halnya dengan mainan yang menggunakan baterai. Jika baterai pada mainan sudah soak, tahu soak? Baterainya sudah soak, itu soak artinya sudah lemah, sudah rusak ya. Jika baterai pada mainan sudah soak atau lemah, mainan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, kira-kira punya nggak mainan kamu yang sudah rusak? Baterainya sudah soak. Sudah ya? Bisa bergerak lagi nggak itu bendanya? Nggak bisa. Ya, karena mainan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik.
Kenapa? Sumber tenaganya atau sumber energinya si baterai tadi sudah lemah. Jadi, setelah baterainya diganti, setelah baterainya diganti dengan yang baru maksudnya ya, setelah baterainya diganti dengan baterai yang baru atau baterai diisi kembali, dicas ya, baterai diisi kembali itu maksudnya dicas. Maka mainan akan berfungsi kembali dengan baik. Mainan yang memakai baterai baru atau energinya masih penuh, masih full, akan dapat melakukan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan mainan yang memakai baterai yang bekas. Jadi kalau bisa beli baterai yang baru supaya bendanya itu bisa dipakai atau berfungsi kembali. Jangan menggunakan baterai yang sudah rusak. Kira-kira seperti ini gambarnya. Diperhatikan dulu ya. Halo, Jason? Iya. Mainan mobil dapat bergerak setelah mendapat energi dari baterai yang baru ini. Seperti ini. Punya nggak kira-kira yang ini? Nah, ini biasa main anak laki-laki ya. Oke. Sudah? Halo? Dengarkan? Ya, nah ini contoh mainan yang menggunakan baterai yang baru. Contoh yang lain, bentar ya. Ini dia. Mainan mobil dapat bergerak setelah mendapat energi dari baterai. Jadi ini harus menggunakan baterai supaya bisa berjalan atau bergerak sendiri. Seperti ini kira-kira yang ada di rumah kamu atau punya kamu sendiri, ada ya? Ini contoh yang lain juga ada di mainan seperti ini juga menggunakan baterai. Contoh lagi yang lain, nah ini ada keterangannya ya. Mainan apa ini namanya? Kereta api ya. Dapat bergerak setelah mendapat energi dari baterai. Nah ini dia. Nah dilihat mainannya, ini relnya ya panjang ya. Dia harus menggunakan sumber energi atau sumber tenaga. Namanya apa? Baterai. Punya baterai nggak Viola? Punya mainan-mainan nggak yang menggunakan baterai Viola? Punya ya. Contoh lagi yang lain, tunggu ya, banyak contohnya, supaya lebih paham. Ini juga menggunakan remote baterai. Ya, kalau nggak menggunakan baterai, dia diam-diam seperti ini. Tidak bergerak, Surya. Harus punya sumber energinya atau sumber tenaga. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itulah ya. Contoh yang lain lagi ada Miss banyak. Ini contohnya. Nah, ini juga mainan apa ini? Helikopter ya. Helikopter dapat bergerak atau bisa terbang ya setelah mendapat energi dari mana? Dari baterai ya. Ini juga seperti ini ada lampunya hidup ya, lampunya hidup. Dia menggunakan apa? Baterai. Ini juga. Contoh lagi banyak nih. Ini apa namanya? Surya, Gerald, Valencia, Matthew, ini apa namanya? Robot ya, robot yang bisa bergerak atau berjalan sendiri. Layaknya manusia. Padahal dia menggunakan mesin atau dari baterai. Nah ini remote-nya ya, remote untuk menggerakkan si robot ini. Mainan robot dapat bergerak setelah mendapat energi dari si baterai tadi. Baterai itu sumber tenaga atau sumber energinya ya. Nah ini juga mainan robot dapat bergerak setelah mendapat energi dari baterai. Oke. Yang terakhir ini juga ini beko ya. Beko ini lampunya hidup ya, dan juga menggunakan baterai.
seperti ini. Nah, seperti ini. Dia bisa bergerak sendiri, dia bisa berjalan sendiri, karena ada sumber energinya atau sumber tenaganya. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir ini, nah ini dia. Ini jangan mobil ya, mainan apa namanya, Deko ya, mainan Deko dapat bergerak setelah mendapat energi dari baterai. Kita lanjut. Jadi, apa yang dimaksud dengan energi? Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ada dan dapat kita rasakan. Energi itu ada dan dapat kita rasakan, namun tidak dapat kita lihat ya. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan begitu saja, namun dapat diubah bentuknya. Jason, coba baca Jason. Baca ulang Jason, apa itu energi Jason? Energi adalah, bisa Jason? Halo Jason? Oke, Miss ganti ya. Surya, baca Surya. Surya. Jadi apa yang dimaksud dengan energi? Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ada dan dapat kita rasakan, namun tidak dapat kita lihat. Ya. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, namun dapat diubah bentuknya. Jadi apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan. Sudah dibaca dengan si Surya ya. Thank you ya, Surya. Kita lanjut halaman 21. Sumber energi. Kita mau belajar mengenai sumber energi dan kegunaannya. Didengarkan ya, Jordan. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Beberapa contoh sumber-sumber energi adalah yang pertama matahari. Tahu matahari? Yang kedua bahan bakar. Apa itu bahan bakar, Miss? Bensin. Yang ketiga makanan. Ya, yang kita makan ini. Baterai dan listrik. Disulang. Sumber energi yang pertama matahari, bahan bakar, makanan bergizi maksudnya ya, makanan bergizi, kemudian baterai, yang terakhir apa yang terakhir? Listrik. Wah, ini ada di sekitar semua ya sumbernya ya. Semua ini ada di sekitar kita. Kita bahas yang pertama adalah matahari. Oke, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Diulang. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Yang tidak mau dengarkan Miss hari ini nanti disuruh baca ya. Disuruh jelasin masing-masing saja. Yang cuek-cuek disuruh jelasin sendiri nanti. Oke, Miss ulang. Oke.
Semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia membutuhkan energi dari sinar matahari. Energi cahaya dari matahari digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Ya, diulang. Fotosintesis. Coba semua kelas 3 di rumahnya atau di kamarnya coba mengucapkan fotosintesis. Coba ngomong sendiri. Fotosintesis. Coba Carlos. Fotosintesis. Bisa? Diulang ya. Energi cahaya dari matahari digunakan oleh tumbuhan dalam proses apa? Proses fotosintesis. Fotosintesis, nah dengarkan. Fotosintesis menghasilkan makanan untuk pertumbuhan. Siapa? Tumbuh-tumbuhan ya. Jadi fotosintesis menghasilkan makanan untuk pertumbuhan tumbuhan. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan dengan proses pengeringan. Kemudian energi cahaya matahari juga dapat membangkitkan energi listrik. Nah, ini mau dijelasin semuanya. Nah, yang pertama kita harus mengenal matahari dulu. Kira-kira yang mana gambar matahari? Ini dia. Matahari terbit di pagi hari ya nih. Jam 7 dia sudah terbit. Sudah menerangi bumi. Kamu juga sudah melihat pemandangan kan? Karena sudah terang. Seperti itu. Nah, udah. Jadi matahari ini, ulang ya, dia itu merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Ya, kenapa? Semuanya itu kalau nggak ada matahari nggak bisa kita melakukan aktivitas. Oke. Setelah itu sudah, nah ini dia. Ulang lagi ya, matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk kita ya, manusia dan hewan, tumbuhan lah, membutuhkan energi dari apa? Dari sinar mataharinya. Seperti ini. Sudah, Feren? Oke. Nah, apa itu fotosintesis, Miss, yang dijelaskan tadi? Nah, dengarkan. Jadi, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan pada apa, Miss? Pada tumbuhan. Ulang. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Inilah gambar tumbuhannya. Jadi, gimana Miss fotosintesis itu? Fotosintesis namanya foto ya, foto, cahaya. Jadi, dibantu sama si cahaya matahari. Si tumbuhan ini membuat makanannya sendiri ya. Dia yang membuat makanan sendiri. Di mana Miss? Di daerah daun. Di daerah daun. Sudah? Karbon dioksida namanya, CO2, akan diambil oleh stomata. Apa itu stomata? Mulut daun. Pada daun tumbuhan dari udara yang bebas. Jadi, seperti itu. Jadi di daun ya, fotosintesis itu dilakukan di daun. Kita nggak bisa melihatnya ya. Karena apa? Karena di dalam daun itu punya jaringan yang ada di organ tubuh daun. Jadi harus melihat dari benda namanya mikroskop. Ya. Oke, nah kemudian akarnya nih, kenapa akarnya nih? Nah, akar tumbuhan ini udah akan diangkut nih. Kemudian air yang berasal dari akar tumbuhan akan diangkut oleh berkas pengangkut. Jadi ada jaringan-jaringan tumbuhannya seperti kita.
kita juga ada aliran darah seperti itu. Jadi ini tumbuhannya. Kemudian ini apa Miss daunnya? Nah, selanjutnya hasilnya, nah dengar ya. Selanjutnya zat hijau. Jadi ada namanya zat hijau daun. Istilahnya klorofil, zat hijau daun. Yang warna hijau di pigmennya, iya. Akan menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, seperti itu. Ini dia gambarnya. Nah, jadi tumbuhan ini membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu berupa makanan ya bagi si tumbuhan. Nah, dengarkan lagi ya. Proses fotosintesis dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Nah, jadi karbon dioksida ini diambil dari mulut daun, di daerah daun maksudnya jaringan ya. Tapi pada malam hari, oke? Pada malam hari, kemudian dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah menggunakan akar. Jadi kamu siram itu tumbuhannya, kamu siram menggunakan air. Ini kan akarnya kan sini, jadi si air itu masuk ke dalam tanah ya. Mengambil air dari dalam tanah menggunakan apa? Akar. Seperti ini. Gitu. Selanjutnya, prosesnya selanjutnya, nah sudah. Air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan dengan jaringan. Air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan dengan jaringan. Apa nama jaringannya? Pembuluh kayu. Mengangkut cairan menuju daun. Dan pembuluh tapis. Kurang ini S-nya. Pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju bagian tubuh tumbuhan yang lain. Seperti ini. Ulang lagi bacanya ya, supaya jelas. Dari sini aja ya. Biar ngerti fotosintesis seperti apa ya. Proses fotosintesis. Dengarkan. Jika Miss ulang, dengarkan. Jangan ada yang mengechat ya. Jangan ada yang mengechat ya. Fokus dulu. Proses fotosintesis dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah menggunakan akar. Oke, seperti ini dia. Malam hari ya, malam hari itu dia menggunakan diambil oleh mulut daun, CO2, karbon dioksida. Ya, setelah pagi hari, air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan dengan jaringan pembuluh kayu mengangkut cairan menuju daun dan pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju bagian tubuh tumbuhan yang lain. Ini gambarnya. Selanjutnya, setelah itu, oke, ketika cahaya matahari sudah muncul, nah muncul kan cahaya mataharinya. Ketika cahaya matahari sudah muncul, klorofil, zat hijau daun ya, klorofil tumbuhan akan menyerap cahaya tersebut. Sebagai apa? Sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Apa itu klorofil, Miss? Klorofil itu adalah zat hijau daun yang digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian apa itu glukosa, Miss? Glukosa itu adalah salah satu karbohidrat terpenting hasil utama fotosintesis. Jadi daun ini nanti kamu konsumsi untuk apa? Untuk kamu makan. Misalnya sayur bayam, sayur kangkung, daun apa lagi ya? Daun singkong, seperti itu ya. Atau
brokoli. Nah, itulah dia tumbuhan tadi. Jadi hasilnya apa, glukosa? Yaitu salah satu karbohidrat terpenting hasil utama fotosintesis. Jadi ya dapat buah-buahan ini adalah pohon tomat ya yang bisa kita makan atau konsumsi setelah melaksanakan fotosintesis. Nah, ini adalah gambar tumbuhan juga. Dari fotosintesis, glukosa yang dihasilkan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah lagi menjadi apa? Menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Diulang, dari fotosintesis glukosa yang dihasilkan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah lagi menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Oke. Nah, seperti ini dia. Jadi fotosintesis itu tadi di mana Miss bilang? Di daun. Ya, dibantu oleh mulut daun dan klorofil, zat hijau pada daun. Kita nggak bisa lihat sih bagaimana fotosintesis bekerja. Tapi yang bekerja adalah jaringan pada tumbuhan, biasanya di daun, seperti ini. Kira-kira seperti ini pertanyaan. Nah, dengarkan lagi. Manusia maupun hewan yang mengkonsumsi tumbuhan hijau juga akan mendapatkan apa? Manfaat protein ya. Manfaat fotosintesis yang membutuhkan karbon dioksida ternyata mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di lingkungan sekitar. Bersama dengan itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang menjadi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, nah ini dia. Kita lanjut. Yang terakhir ya, proses fotosintesis fokus pada klorofil. Ingat, klorofil itu apa? Zat hijau daun yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa. Sehingga fotosintesis sering terjadi pada pagi dan siang hari. Oke, selanjutnya, nah ini adalah sinar matahari yang bisa dapat mengeringkan. Ini mengeringkan apa, Miss? Ini kira-kira sedang mengeringkan sesuatu makanan, yaitu kerupuk ya. Kerupuk. Jadi sinar matahari itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Biasanya selain untuk proses fotosintesis, sinar matahari juga dapat mengeringkan ikan. Nah, ini juga mengeringkan ikan asin ya. Ikan, nah seperti ini. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan dalam proses pengeringan. Ini dia. Pengeringan ikan juga bisa. Kemudian, ya dengar ya, energi panas matahari dapat dimanfaatkan dengan proses pengeringan. Ini dia banyak. Ini biasa dikonsumsi manusia juga. Kita juga bisa makan ikan asin seperti ini. Ya, nanti dioper ke pasar-pasar. Ya, dan kita bisa dapat membelinya. Ini dibantu oleh cahaya matahari supaya dapat kering ya. Selain bisa dapat mengeringkan ikan-ikan sama makanan kerupuk, ini ikan ya, ini ikan asin ya. Ini juga ada kerupuk. Tahu kerupuk? Suka makan kerupuk? Nah, kerupuk itu juga dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari. Jadi kerupuk-kerupuk yang kamu makan itu prosesnya harus dijemur dulu di bawah terik sinar matahari supaya bisa digoreng dengan gurih ya. Nah, ini dia proses pengeringan kerupuk atau jemur kerupuk ya. Selain makanan, proses pengeringan juga dapat dilakukan oleh pakaian kita. Jadi kalau udah nyuci baju, kita harus menjemur baju ya, pakaiannya. Supaya apa? Supaya kering, bisa dapat dipakai kembali, seperti ini. Jadi banyak manfaat matahari ya. Seperti ini, nah bisa untuk pengeringan baju. Ini, nah.
Ya kan? Pengeringan baju di bawah sinar matahari supaya bajunya tetap atau bisa dipakai kembali ya. Ini seperti ini guys, kegunaan dari sinar matahari bagi kehidupan manusia. Nah, seperti ini. Oke. Udah paham kira-kira apa kegunaan matahari di muka bumi ini? Energi panas, matahari dapat dimanfaatkan dengan proses pengeringan baju. Selanjutnya apalagi ya manfaatnya nih? Manfaatnya untuk apa? Untuk membangkitkan energi listrik. Untuk apa? Untuk membangkitkan energi listrik. Nah, dengarkan. Pembangkit listrik tenaga surya, bukan Surya Tanoto ya. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik bisa dilakukan dengan dua cara. Dua cara. Yang pertama apa? Yang pertama namanya photovoltaic PV. Singkatannya PV. Panel yang mengubah tenaga matahari menjadi listrik. Photovoltaic atau PV, panel yang mengubah tenaga matahari menjadi listrik. Yang kedua dengan cara termal. Apa itu termal, Miss? Menggunakan sinar matahari untuk memanaskan bagian dalam rumah atau bangunan atau memanaskan air. Jadi dia hemat listrik. Kalau udah menggunakan energi matahari untuk pembangkit tenaga surya ini seperti ini. Hemat listrik ya. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi. Nah, jadi ini sangat hemat sekali. Ya, tidak, maksudnya dia sebagai energi alternatif. Sumbernya energi alternatif untuk mengatasi krisis energi pada minyak bumi. Ini sudah dipakai sama negara lain ya, seperti ini. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama dengan cara fotovoltaik atau PV, yang kedua termal. Menggunakan sinar matahari untuk memanaskan bagian dalam rumah atau memanaskan air, seperti ini. Banyak sekali ya manfaat sinar matahari, bisa untuk listrik juga loh. Oke? Sudah tahu? Nah, mengapa panel surya atau solar cell menjadi bagian penting dalam pembangkit listrik tenaga matahari? Panel surya. Dia menggunakan atau memanfaatkan pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, alasannya apa? Karena solar cell merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Pernah nggak melihat seperti ini? Ada nggak rumah yang menggunakan seperti ini? Liz pernah melihatnya. Ada rumah seseorang menggunakan sumber energi cahaya matahari, tapi dipakai untuk listriknya di rumah. Ada yang seperti ini. Pernah melihatnya kan? Lebih hemat katanya ya. Dia menggunakan apa? Solar cell. Komponen utama yang berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ini dia. Seperti ini. Oke. Nah, jadi kita lebih hemat. Lebih hemat apa? Lebih hemat menggunakan listrik. Kenapa? Kenapa? Nah, kita menggunakan energi alternatif. Nah, bagaimana cara kita menghemat listrik, Miss? Caranya, yang pertama, mematikan lampu yang tidak dipakai. Mencabut charger HP saat tidak dipakai. Kemudian, menurunkan kecepatan kipas angin atau men-setting suhu AC.